94.9 Gunsh FM, good news for the family. Selamat pagi. Kembali barengan Ningrum kali ini di Saberha Menja lagi ya. Sampean bertanya, hambanya menjawab. Di jam 9 sampai jam setengah 11. Nah, jadi ini selama libur ini siaran kita aman. Minggu depan kita juga bisa tetap siaran lagi gitu ya. Jadi kalau yang mungkin ada di luar kota jangan lupa monggo silakan boleh chat saya untuk minta Ningrum minta ini dong link bukan link ya apa ya. Ya tautannya Radio Garden misalnya atau streamingnya Good News jadi bisa tetap dengerin kita di mana saja Anda berada. Nah, jadi tetap bisa tanya-tanya juga. Yap, sudah banyak pertanyaan yang masuk tapi ada pertanyaan minggu lalu yang harus kita bahas dulu gitu ya. Jadi buat Anda yang mungkin sudah merasa saya sudah dikirimkan pertanyaan Ningrum. It's okay. Nanti kita tetap jawab pertanyaannya. Kalaupun nggak selesai hari ini, minggu depan juga bakalan dibacain. Ningrum sama terlebih dahulu ya Bu Elis yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom barengan kita. Selamat pagi Ibu. Pagi Ningrum, pagi Good News. Ya, apa kabar Ibu? Kita semua kabarnya dahsyat dan luar biasa. Iya, di Semarang kan Bu? Iya, yang pasti di hatimu semuanya. Iya, makanya kan kemarin Ningrum tanya ketemu sama ibu kita tanya gitu, Bu aman aman. Aman, aman, amin. Makanya selama ada aja waktunya gitu ya, selama kita masih bisa pokoknya. Ini pertanyaan udah banyak banget yang masuk, tapi kita jawab dulu pertanyaan minggu lalu. Ini ada sisa pertanyaan minggu lalu yang nggak sempet untuk terjawab karena waktunya kemarin memang udah mepet banget. Sebentar. Ini kayaknya, Yana. Selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Orang tua saya, papa saya meninggal 9 tahun lalu. Mama saya 7 tahun lalu. Lalu dikremasi, abunya dititipkan di Ambarawa. Rencana kakak saya yang besar akan menyatukan abu tersebut dan dilarung. Yang mau saya tanyakan, apakah perlu ada prosesi doa waktu membongkar dan melarungnya? Karena kakak saya bilang tidak perlu karena orang Kristen tidak mendoakan abu. Karena kita percaya kedua orang tua kita sudah di surga. Maksud saya bukan mendoakan abunya, bukan ritual, tapi bagaimana ya, ini kan abu orang tua, sebaiknya bagaimana ya Bu? Kasih. Iya, sebetul-betulnya kalau kita kembali lagi ke Alkitab, manusia itu diciptakan apa namanya dari debu dan tanah, Hmm. dari debu tanah. Debu itu partikel tanah paling kecil, sedangkan abu adalah proses pembakaran. Hmm. Sebetulnya dibakar itu aja sudah nggak cocok. Hmm. Kalau kita ngelihat di kejadian ya eh, Tuhan mengambil tanah dan membentuk manusia itu di kejadian 2 dan kemudian di pengkhotbah. Coba kejadian 2. Kejadian 2. Kejadian 2 ketika Allah menciptakan manusia. Kejadian 2. Sebentar ini. Kejadian 2 ya Bu? Ya, Enggak kejadian 1. enggak, kejadian 1 itu Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa dia, tapi tidak menjelaskan cara prosesnya gimana. Tapi di kejadian 2 itu proses. Sebentar, kejadian 2 itu ayat yang ke Masih hmm, sebentar. sebentar. Kamu lihat judul perikopnya. Judul perikopnya 8 Manusia dan Taman Eden. manusia Taman Eden terus udah. Terus setelah itu yang 18 Tuhan menciptakan Pasangannya. ya Kalau di sini di ayat 15 itu Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk sebelum mengusahakan da- sebelum maka se- dihembuskannya nafas Allah itu loh. Setelah hmm, dibentuk terus Allah mengembusin nafasnya ke dalam hidup manusia. Ya, sebentar, belum sebentar, di Ningrum sampai sini. 15-an, belum. Masih di atasnya itu.
Hmm, di atasnya itu, di atasnya itu Ayat di 7. ayat 7 sebentar. Ketika itulah Tuhan Allah, oh ya, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan Dari nafas debu, dari tanah. debu tanah. Ya. Jadi manusia itu dari debu tanah, Mm-mm, debu yang tadi saya bilang partikel tanah paling kecil. Nah, mm-mm, sekarang udah sampai situ ya. mm-mm. Sekarang lihat ke Pengkhotbah 12. Pengkhotbah 12 ayat 7. Pengkhotbah Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti Nah, semula dan roh kembali kepada yang yang mengaruniakan. mengaruniakannya. Jadi sebetulnya orang kalau meninggal itu harusnya dikubur, dikembalikan ke tanah. Karena asalnya dia dari debu tanah, bukan abu. Hmm, Ya, iya, masalahnya mau satu lubang Salome, satu lubang rame-rame ya ora nggak apa-apa gitu. masalah. Yang penting kembali ke tanah. Ya, betul. Nah, kalau sudah terlanjur jadi abu, Mm-mm. kenapa mesti dilarung? Hmm, Kenapa mesti kenapa mesti maaf, kenapa mesti dilarung di tanah? Di di laut. laut. Mm-mm. Ditanam aja di halaman rumah udah selesai. Mm-mm. Mm-mm. Ya, 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 nggak ya. usah repot-repot. Sebab kalau ditabur di laut, kita itu ngerti kebenaran loh. Bahwa nanti ketika Tuhan datang kedua kalinya, Mm-mm. yang dibangkitkan itu kubur orang percaya. Ya. Tesalonika 4, 1 Tesalonika 4, yang Satu. kita udah sering kali baca itu. Kebangkitan 1 Tesalonika 4 atau 2 Tesalonika ya. Kedatangan Tuhan itu. Yes. Kedatangan Tuhan. 1 Tesalonika 4 Ayat ayat 16, ayat 16 ya. 16. Yes, Sebab pada ya. waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, kalau sudah tidak ada kuburannya, sudah terlanjur jadi abu, ya udahlah dimaafkan sama Tuhan. Tapi jangan dibuang di laut dong. Mm-mm. Ini kalau saya, memang bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Tuhan Maha Kuasa mengumpulkan uh, abu yang sudah berantakan, udah kececer kemana-mana. Tuhan mau nyatukan bisa, tapi ini perintah Tuhan. Ya. Jadi kalau saya, ya saya nggak larung. Jadiin satu aja yang di rumah penitipan abu, kalau nggak mau bayar lagi ditanam aja di bawah pohon di Ya. rumah kita, nggak ada masalah, ya. Mm-mm. Oke, semoga menjawab. Tuhan berkati. Ya. Berarti nggak usah ada doa-doa lah, sudah lah ya gitu. Ya. Lanjut. Ini ada pertanyaan. Shalom, selamat pagi Bu Eli, selamat pagi Ningro. Mau tanya, apa arti nama Paulus dan Daniel? Sebentar. Kalau Daniel itu apa? Coba dilihatin dah supaya nggak salah. Lihat aja di kamus. Ya, Mau nama. Ningrum kalau ini udah sempat tak carikan gitu ya. Arti nama Paulus itu bahasa Latin. Ada kecil, rendah hati, atau direndahkan itu ada gitu. Bisa dimaknai sebagai pribadi yang rendah hati, kecil, atau direndahkan. Ini di Alkitab soalnya nggak ada kan. Lalu kalau Iya, jadi arti nama-nama. iya betul. Kalau Daniel itu dari bahasa Ibrani Daniel pakai y double y gitu kan. Itu artinya Oh, Allah adalah hakimku iya, atau Tuhan iya. adalah penentuku. Iya. Itu Allah dua adalah kata. penentuku. Mm-mm. Allah adalah Iya.
Karena kalau di bahasa Ibrani itu ada kata din dan el, itu disambung. Din itu hakim atau penghakiman, el itu Allah atau Tuhan. Ini Ningrum sempat searching ya, itu bisa dicari sebetulnya. Silakan jawab ya. Lanjut. Shalom Bu Elis mau tanya, kalau pas hari raya, ini udah pernah dijawab kayaknya. Hari raya apa sih? Hari raya kurban gitu ya, yang dikorbankan motong sapi, kambing gitu. Tiap rumah dikasih. Apakah dagingnya boleh dimakan kita sebagai orang Kristen? Ya sangat boleh. Boleh lah ya. Ap- Diterima, dimakan, dimasak, rame-rame. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut ya. Hmm, pagi Bu Elis, pagi Ningrum mau tanya. Bu, kalau orang suka dengan sesama jenis itu berarti dosa ya, Bu? Misalnya cowok suka sama cowok, cewek sama cewek. Ya, iyalah. Karena Tuhan kan menciptakan laki dan perempuan. Ya. Kalau enggak, kenapa Tuhan menciptakan Hawa? Mm-mm. Ya kan? Saat Ya. kan tidur, diambil satu rusuk dan Mm. dibentuklah itu menjadi perempuan. Ya. Di Korintus itu ada, di 1 Korintus, aku lupa. Di Korintus itu mereka menggantikan persetubuhan dengan sesama dan dengan binatang. Dengan binatang di Korintus atau di Roma. Ya Roma 1 ya. Roma 1. Roma Apa ini? 1, Ayat 26. Roma 1 ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Terus. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman. Laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Nah, Ya, jelas sih kalau ditanya ini dosa atau enggak, kan Tuhan menciptakannya. mendapat Iya. balasan setimpal. Enggak Yes. wajar. Ya, Dosa itu artinya pelanggaran hukum Allah. ya. Kalau kita sudah melanggar ketentuan Allah, ya pasti Mm, dosa. mm, Ya, Kalau ditanya salah enggak ya salah pasti. ya. Karena kita balik lagi definisi dosanya itu apa? Definisi dosanya itu kan memang keluar Pelanggaran melanggar, ya kan Bu? ya. Dari 1 Yohanes 3 ayat 4. dari hukum Allah gitu. Nah, jadi ya Iya. kalau itu sudah nggak sesuai hukum Allah ya sudah pasti dosa. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah, Dah, jelas. jelas. Lanjut. Di Amsal 12 ayat 25 dikatakan, kekhawatiran membungkukkan orang. Kenapa bisa kekhawatiran bikin bungkuk? Ya bisa. Ya bisa sekali. Karena khawatir, merenung, nggak sadar bahwa sebetulnya jalannya udah mulai melengkung, Ya, udah nggak konsentrasi sama diri, udah mikirnya cuman di masalah dan persoalannya dia terus. ya. Dilihat di terjemahan bahasa sehari-hari yang mudah dibaca nih Rom. Bentar ya. Sambil Lingrum cariin. Versi mudah dibaca. Asal 12 ayat 25. Ketawanya Ningrum itu menyegarkan Kemarin dan ada yang ngapain? menyembuhkan.
Terjemahan sederhananya, pikiran yang cemas membebani hati. Ini apa sih? Iya. Iya. Ya otomatis itu otomatis karena hatinya terbeban. Pikiran cemas tuh ya khawatir. Kekhawatiran Khawatir kalau ya. diterjemahkan kok jadi khawatir, bisa jadi cemas kan. Iya, betul. Itu tadi kan kekhawatiran membungkukkan, Kan kekhawatiran dalam tubuh. hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Ya, iya. Kalau mau contohnya orang khawatir itu ya, Mm. kayak ketemu ayam di jalan. Ayam, ayam, ayam tahu kan ayam? Tahu, tahu. Coba dari jauh kasih klakson, pin gitu. Kaget. Dia nanti bisa lari kanan kiri muka belakang terbang nggak tahu. Itu membuat dia cemas, gelisah, Ya, resah. ya, Ya itulah. ya. Itu ya, jelas ya, cemas, kekhawatiran. Bu, kalau orang berdoa diakhiri dengan kata semoga atau kiranya Tuhan menjawab doa kita, itu betul tidak ya, Bu? Dengan pemakaian kata semoga dan kiranya di dalam doa. Kalau kalau saya, Mm-mm. kalau saya nih kalau tanya, udah ada jaminan doa yang pasti dikabulkan kok. Mm. Yohanes 14 13 ayat 14 ya. Yohanes 14 ayat 14. Tuhan nggak bilang semoga, insya Allah nggak bilang semoga. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ada kata semoga nggak? Nggak ada, Insya Allah, nggak, nggak ada, mudah-mudahan nggak ada kan? nggak ada. 1 Yohanes 5:14. 1 Yohanes. Kiranya sama semoga sama toh artinya? Sama. Oh, 1 Yohanes 5. 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia. Kenapa kita berani percaya sama Tuhan Yesus? Kenapa? Karena ini loh. Dan inilah keberanian kita percaya kepada dia karena ya Bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. ya sudah kalau kita doa sudah tahu permintaan kita menurut kehendak dia ya nggak usah pakai semoga, nggak usah pakai mudah-mudahan. Aku percaya engkau mengerjakan doaku jauh lebih dari apa yang aku doakan dan aku pikirkan. Nggak ada insya Allah. Nggak ada, pasti. Ya. Nggak ada semoga dan kiranya. Efesus 3:20. Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Betul. Iya, salah itu yang kamu baca. Oh iya 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 maaf. Salah baca Oh, nih. dimaafkan, dimaafkan. Efesus 3 ayat 20. Ini loh sampai karena Alkitabnya ini lepas-lepas. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Wes. Ya. Em, ini balik lagi sebetulnya pengenalan kita akan Tuhan yang akan membuat doa kita berubah ya, Bu. Yes, makanya kenapa kita mesti baca Alkitab? Ya, Supaya kita tahu mana bagian warisan kita. ya. Jangan sampai kita ini jadi orang Kristen suka berdoa, suka puasa tapi nggak pernah baca Alkitab. Bacanya ngawur, Ya, asal baca. betul. Akhirnya
Doanya ya begini, nggak jelas semua. Tapi Ya. kalau kita ngerti ini, ada jaminan di dalam doa kita yang pasti dijawab, pasti Ya. dilakukan. Ya Ya. kan? Masalahnya kan gini, jawabannya ya, tidak, atau tunggu, itu kesusu. Karena orang seringkali ngomongnya dijawab itu berarti jawaban iya, padahal jawaban itu bisa iya, tidak, atau tunggu. Ya. Itu. Lanjut ya. Semoga jelas dan bisa menjawab pertanyaannya ya. Kalau masih belum jelas boleh tanya lagi. Bu, apakah orang benar itu pasti orang yang takut akan Tuhan? Atau orang yang takut akan Tuhan pasti disebut orang benar, Bu? Iya, bisa. Karena kan kriteria takut sama Tuhan yang kemarin saya kasihkan di Yeskiel 18, dia tidak mengambil rampasan, dia nggak punya berhala, dia Ya. tidak mencemarkan perempuan yang lagi bercemar kain, itu nggak selingkuh, tidak mengadakan perzinahan, dia tidak membungakan uang riba, dia melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan Ya, manusia, manusia. Mm-mm. ya toh. Ya. Orang benar itu jujur, melepaskan belenggu kelaliman, tidak membenci, bla 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 bla, itu kan sudah ada. Nah, Ya. pengertian takut akan Tuhan itu kalau kita aplikasikan sama yang di Amsal 8, takut akan Tuhan ialah apa? Membenci kejahatan, benci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang tidak baik, dan Ya. mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Ya. Itu sudah lengkap tuh. Bicara tentang hati, pikiran, perbuatan, perkataan. Ya. Udah pasti. Kalau pertanyaannya begini, apakah orang yang di gereja sudah pasti benar? Belum tentu. Iya. Apakah orang yang melayani pendoa syafaat di gereja sudah pasti orang yang takut akan Tuhan? Belum tentu. Yes. Tapi kalau orang yang takut akan Tuhan itu pasti orang benar. Orang benar itu pasti orang yang takut sama Tuhan. Ya. Ini pertanyaan Ningrum ya, Bu. Ada seorang teman saya gitu ya. Dia nggak mau ke gereja, tapi dia yang penting kan aku benar di hadapan Tuhan. Kalau kayak gini gimana dong, Bu? Bisa benernya dari mana? Ini kebenaran dia sendiri. Hmm. Karena Ya. kalau kebenaran itu Ibrani 10 bilang jangan meninggalkan persekutuan Persekutuan. dengan. Ya, Nah, ya, ya, ya. ingat hari Sabat. Ya. Orang yang benar, orang benar dia nggak akan ninggalin ibadah. Ya. Hmm. Ya, ya. Dia tidak akan meninggalkan itu apa persekutuan. Tuhan. Ibrani 10:25. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya jelas. Keluaran 20, 10 perintah Allah. Ingat hari Sabat. Ya, Ingat hari Sabat. Itu hukum loh. ya, ya, ya. Hukum aja yang utama dia nggak bisa ngelakuin gitu ya. Iya. Oke. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8. Lanjut ya. Bu, bagaimana cara untuk bisa menjadi lebih dari pemenang? Untuk bisa lebih dari pemenang, Mm, percaya kepada Tuhan Yesus mm, dan hidup di dalam firman dan Roh Kudus. Pasti menang. ya, Nggak mungkin nggak. ya. 1 Korintus 15. Jadi Mm. pemenang. 1 Korintus 15 mm, ayat 57.
1 Korintus 15 ayat 57. Banyak. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yang Yesus telah, Kristus. kata telah itu sudah. Ya. Yang telah memberikan kemenangan kepada kita oleh, Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. ya sudah. Ya. Hidup dalam firman dan Roh Kudus. Ya, Percaya Yesus. Itu yang utama. ya. Oke, lanjut. Bu, kenapa rata-rata orang yang sakit kanker karena menyimpan kepahitan dan benci sama orang lain? Apa hubungannya kanker dengan kepahitan? Di sel-sel tubuh kita ini, Hmm. semua orang punya yang namanya sel kanker. Ya, Ya, siapapun. Cuman ketika kita menyimpan kemarahan, kebencian, kejengkelan, sakit hati, adrenalin itu akan keluar. kasih makan. Adrenalin itu sel tubuh yang jahat. Mm-mm. Nah, itu dia. Itu yang membuat sel kankernya berkembang lebih cepat. Yes. Tapi sedangkan orang yang hatinya damai, sukacita, sabar, pengampun, itu sel kankernya ketekan, Ya, nggak akan pernah ya, bisa bertumbuh gitu loh. ya. Kepahitan itu apa ya? Dendam, kepahitan itu memberi makan. Jadi si sel itu dia kayak dikasih makan itu terus dia berkembang menjadi lebih lebih Betul. besar, lebih cepat Yes. gitu ya. Betul. Kalau yang disampaikan di setiap tubuh itu ada, iya memang gitu. Makanya kalau kita mungkin ada yang pernah ngalamin ya, yang Ningrum pernah alamin itu ketika kita cek lab gitu ya, itu kan ada batasnya. Kalau dia di ambang batas, dia angkanya di bawah, berarti dia masih terkendali. Tapi kalau dia Iya. angkanya itu dia udah di atasnya itu, berarti dia tidak Iya. terkendali dalam tubuh kita. Betul. Gitu. Iya. Yang Ningrum pernah alami itu eh dia batasnya 35. Waktu itu saya sampai 100 sekian. Nah, itu Tapi dia. Iya. setelah 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 diambil, setelah diangkat itu angkanya kembali lagi dia di bawah itu gitu ya. Cuman naiknya cuman sekitar sampai 14 sampai berapa gitu. Hanya segitu aja. Yes. Itu. Makanya Ningrum harus bergembira. Makanya ketawa terus. Ayo gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Betul, betul. Makanya ketawa terus gitu ya, happy-happy terus. Ya, makanya ini pentingnya untuk ya firman Tuhan kan ya, melepaskan pengampunan itu tuh sesuatu Iya. yang sesuatu yang ternyata dampaknya bukan hanya ke hati tapi ke tubuh gitu ya, tubuh Iya. kita. Sebetulnya ya. Iya, Ketika kita ini nurut sama Tuhan, nurut ya bisa. iya, Orang selalu mbak dukun, gak usah lu mana-mana, gak usah kejar pendeta yang iya, penuh mujizat, gak usah. iya. Tenang-tenang aja, ya baca firman, lakukan, Yes, aman, tubuh ya, kita sehat, betul. tubuh kita ini segar. Ya. Saya kadang-kadang ya, Mm-mm. saya tuh cuma lihat gini, anakku tuh sering kali bilang gini, oh mami ki duwe perewangan, kurang ajar dia. Iya, perewanganku Roh Kudus ya Ya, tak. betul. Tapi piye lah wong yang nyertai saya setiap hari ya Roh Kudus kok. Ya, ya, Orang itu kalau jalan pelayanan sama saya ini beneran belum tentu kuat. ya. Ikut saya tuh banyak 1-2 hari udah tepar. Bener. Saya kalau sudah pergi dari pagi ya Mm-mm. bisa sampai jam 11, jam 12. Ya, Saya berangkat Jakarta jam setengah 9 pagi sampai Jakarta jam 2. Saya makan, besok mama angkat saya, terus masuk komunitas jam 5 sampai jam 7, jam 7 sampai ke komunitas kedua jam 7 sampai jam 9, setengah 10 saya masuk komunitas ketiga, selesai jam 12 lebih seperempat saya langsung cus balik Semarang.
tidur di mobil. Sampai rumah sudah jam 5 pagi, setengah 6. Saya cuma tidur 1-2 jam. Mandi, berangkat, doa. Hari Senin di Alfa Omega. Loh, itu hampir tiap hari kayak begitu loh, Ringrum. Ya. Makanya Ervin bilang, Mami ya, yang Ervinnya sudah panas dingin badannya. Wes orang enggak karu-karuan. Sayanya masih mendeles itu, saya ngelihat apa itu Tuhan. Iya, iya. Nah, saya ke Taiwan seminar. Mm-mm. Seminar 3 hari KKR. Mm-mm. Pembicara tunggal. Saya pikirnya gini, aku bawa teman satu tak buat ngijoli aku. Mm-mm. Supaya ganti aku, saya bisa istirahat sedikit. Yang saya bawa udah enggak keluar dari kamar, nggak bisa turun dari tempat tidur, nggak jadi geneni saya. Itu anugerah. Apa yang Iya. jadi kekuatan? Mm-mm. Yang dibilang Nehemia, the joy of the Lord is my strength. Iya. Sukacita yang dari Tuhan itu kekuatan dan perlindungan buat kita loh. Amin, amin. Beneran. Iya. Jadi kita cuman udahlah nempel sama Tuhan, baca, renungkan, perkatakan, lakukan firman itu. Iya. Wong simple banget loh. Ora dikongkon kungkum ngene sungai dari 7 aliran semua petok itu kan. Enggak disuruh gitu loh. Enggak pakai macem-macem loh. Iya. Betul. Ini Tapi memang manusia itu gitu nih, Rum. ya. Nah, dikasih yang gampang apa enggak mau milih yang Betul. sulit. Betul. Makan kembang, suruh nyari bunga di ujung bunga teratai di jurang. Iya. Baru kelihatan sakti. Apa ya, kayaknya tuh kalau sesuatu yang sulit itu sepadan gitu loh. Orang sering kali Nah, mikirnya begitu. saya justru melihat gini, seringkali itu jadi kebanggaan buat dia. Iya, iya, Nah, iya. itu jadi kebanggaan buat dia. Tapi kalau yang anugerah ini kelihatannya kita nggak ngapa-ngapa kok jadi sendiri gitu kan. Kayaknya kok sepele banget sih, kok gampang banget sih. Lah dikasih yang gampang minta yang susah. Nanti kalau yang udah susah bingung. Nah, karena kui perewangannya melaku. Nah emang gitu ya. Sesuatu yang simple, gampang gitu. Bosen nggak bosen udahlah kita tuh kalau ngomongin tentang gitu ya. Baca, renungkan, perkatakan, dan lakukan firman Tuhan gitu kan. Maka nih, sebentar. Yesaya sebentar. Yesaya 26 ayat 12. Dia bilang gini, ya Tuhan engkaulah yang memberikan damai sejahtera. Karena segala pekerjaan yang kami lakukan sesungguhnya engkaulah yang mengerjakannya. Benar Iya, nggak? benar. Betul ya? Yesaya 26 ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Loh lah yo kui perewangan kui mau Ervin ngomong ngajar. Itu kan bahasa orang Kejawen gitu ya. Bahasa orang punya perewang. Tapi karena Tuhan yang menyertai kita itu tidak pernah membiarkan kita bekerja sendiri loh. Iya, betul. Kejadian 39. Coba Kejadian 39 kita combine sama ayat ini ya. Itu saling melengkapi sih. Kejadian 39. Ayat 3. Kejadian 39 ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Loh, yang membuat Yusuf berhasil itu siapa? Perewangan nih. Ya betul. Tuhan yang menyertai Yusuf itu tidak pernah membiarkan kita ini sendiri. Ya. Tapi dia yang mengerjakan. Lu jadi orang Kristen tuh enak banget loh. Ya. Karena yang mengerjakannya Allah. Bukan kita, tapi Tuhan yang menyertai kita. Amin. Ya kan? Yep. Ini nyambung.
Ya Ini ampun. nyambung dengan yang Yesus katakan dan ketahuilah Heeh. bahwa aku menyertai. Menyertai kamu Ya, dan turut bekerja. kerja. Yes. Di Matius, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Dan Markus 16 Markus 16. ayat terakhir. Dan Ya, ketahuilah 16 sebentar. 19. Ayat 19. Hmm, bukan, Bu, bukan. Markus 16. Iya, sesudah itu Sebelumnya kan Yesus berbicara demikian, Heeh. terangkatlah dia. Sebentar di Nah, atasnya terus kayaknya. enggak, itu terus terangkatlah dia. Terangkatlah ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun Terus pergilah. Mereka ya pun iya, 20. Mereka pun ya, iya. pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan Dan turut bekerja melayani untuk mengadakan tanda dan mujizat. meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Iya, Keren kan? wes. Lah It- itu lihat lengkap. Firmannya yes. ada semua. Ya betul. Ini tuh kayak dibuka-buka dulu Ningrum nggak paham gitu ya. Maksudnya Tuhan menyertai dan Tuhan menyertai terus. Oh iya ya kan Tuhan selalu ada bareng kita gitu. Itu janjinya dia Iya. sertai kita. Dia ada di dalam kita, kita di dalam dia gitu kan. Yes. Tuh. Dan dia yang mengerjakannya. Keren loh ini. Nah, kalau disambung lagi, Mm-mm. Tuhan yang berperang gantikan aku. Ya, Dia yang menyertai kita, tidak pernah membiarkan kita sendiri. amin amin. Dia yang menyertai kita, dia yang mengerjakannya. Yes. Maka kita tenang. Karena bukan kita, tapi Tuhan yang berperang gantikan kita. Loh, Ki, keren banget loh. Ya. Jadi orang Kristen itu ya, kalau ndak mau jadi pelaku firman nih ya, orang Jerman bilang goblok loh. Oh, urip sekali enake kaya ngene kok digawe ribet. Ya, betul. Dan kalau kita masih ngeluh itu rasanya kayak malu banget sih, nggak sih? Kalau kita masih ngeluh, masih bersungut-sungut gitu tuh kayak yang ih. Lalu lanjut ya. Ini keren banget. Lanjut. Bu, apakah kita tidak perlu punya impian yang besar dan cita-cita yang besar, Bu? Kan banyak pendeta yang mengajar kalau kita harus punya impian yang besar. Betul. Itu pendeta kan? Mm-mm. Itu pendeta kan yang nyuruh punya Ya, mimpi yang besar, cita-cita yang besar. ya. Tapi pertanyaan saya kembali, Yusuf itu bermimpi yang kepenginku Yusuf sing ngimpi dhewe apa Tuhan sing ngasih? Tuhan yang ngasih. Lah ya sudah. Kita tuh kalau kita yang bermimpi sendiri, bahkan pendeta bilang punyailah mimpi yang besar. Mm-mm. Makanya jemaatnya podo stres. Karena mimpinya yang besar nggak pernah terjadi. Ya, ya. Mimpi itu harus dari Tuhan. Ini Mm. Yusuf nggak minta loh. Mm. Maka bermimpilah Yusuf. Nek Raja siapa ya? Sama Daniel yang disuruh menerjemahkan mimpi ini Nebukadnezar kah? Atau Darius? Nebukadnezar ya. Mm-mm. Yang dia mimpi Mm-mm. nggak bisa nganu, Terangin. siapa yang ngasih? Tuhan. Tuhan. Terus yang waktu Yusuf itu disuruh menerjemahkan ya Raja Nebukadnezar juga kah? Raja bermimpi, mimpinya memang dari siapa? Tuhan. Oh, Belsasar yang di Daniel. Hmm. Ya. Jadi mimpi itu semua dari Tuhan, bukan dari kita. Ya. Nah, kalau misalnya kita tiba-tiba dikasih mimpi sama Tuhan, tiba-tiba kita bisa dapat itu dari Tuhan, ya ayo. Ya. Kita Dihidupin. percayai, kita Ya. imani, pasti jadi. Ya. Tapi kalau bukan dari Tuhan, jangan sekali-kali stres. Nanti jangan nyalah ke Tuhan, yang salah yang ngajari. Ya. Motivator itu ya, Mm-mm. kan membangkitkan, ayo kamu pasti bisa, kamu harus bisa, kamu buat gitu. Mm-mm. Mm-mm. Banyak.
yang stres karena apa yang sudah dilakukan nggak terjadi. Tapi kalau itu dari Tuhan, Roma 11:36. Segala sesuatu harus dari Tuhan. Roma 11 ayat 36. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus... Roma 11 kan, Bu? Ayat 36. Iya, sehingga ia harus menggantikannya. Bukan. Enggak, sebab oleh Salah kamu itu salah bacanya. Roma berapa, Bu? 11 sayangku. Roma 11. Iya, betul. Enggak. ayat 36. Ayat 36 sayang. Oh, bawahnya. Kamu tuh sukanya gitu loh. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ningrum, kalau aku udah ngeyel 3-4 kali kamu harus tahu. Kamu Aduh, sampai lihat ketawa. ya, bahwa segala sesuatu dari Dia, Tuhan. Dari Dia ya, ya, dari Tuhan ya. ya, Oleh Tuhan, oleh oleh Tuhan. Dia. Mm-mm. Oleh Dia. Berarti yang ngerjakan itu Tuhan. Ya, Tujuannya kepada Tuhan. ya. Hasilnya bagi Bagi, kemuliaan nama Tuhan sampai selamanya. ya, Nah, kalau ini dari manusia, yang ngerjakan manusia, tujuannya untuk manusia, hasilnya bagi manusia sombong. oh ya, 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 ya. Oke ya? Yes. Ya wis. Jadi kalau Lanjut. Anda punya mimpi gitu ya, bukan dari Tuhan, terus kalau nggak terlaksana ya jangan kecewanya sama Tuhan. Jangan marah sama Tuhan. Maka setiap kali saya sekolah atau ikut seminar, Mm-mm. dibilang gini sama pembicaranya, mimpilah yang besar, sebesar-besarnya. Terus dia bilang, terus goal settingmu apa? Tak geletak kayak aku. Aku nggak jawab. Hmm. Aku ditanya, kenapa kamu nggak jawab? Loh, kalau aku nggak dapat dari Tuhan ya aku nggak mau. Ya. Kamu nggak bisa. Nih loh, saya punya pengalaman lihat gini. Maaf, nggak nyebut ya. Mm-mm. Nggak nyebut nama. Hamba Tuhan A bilang gini, tahun ini jemaat kita 10.000. Hmm. Saya tunggu nggak pernah jadi sampai hari ini. Hmm. Satu lagi, hamba Tuhan bilang, tahun ini kita akan membangun gereja, 1.000 gereja di Indonesia. Mm-mm. Saya tunggu. Mm-mm. Sudah lebih dari 26 tahun. Jadi enggak? Enggak. Hmm. Ada lagi yang bilang apa? Saya diemin aja, saya ngeliatin karep-karep Dewi. Mm-mm. Capek sendiri. Ya. Duitnya entek ngamuk Dewi. Jemaatan diperes-peres kon ngetu duit. Ya. Enggak jadi. Pokoknya kalau segala sesuatu tidak dari Tuhan, enggak usah lah, enggak usah cari repot lah. Ya. 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 Oke. Berasal dari Tuhan. Kalau mimpi besar, cita-cita bukan berasal dari Tuhan ya, sia-sialah. Oke, lanjut. Bu, kalau saya lagi nganggur-nganggur, lebih baik saya deklarasi bahasa roh atau nyanyi pujian penyembahan, Bu. Oh, itu bukannya sudah di Bahas ya? minggu lalu kan? Gini, kalau dalam kegelisahan, keresahan, kekhawatiran, bahasa roh atau nyanyi nyembah Tuhan. Mm. Kalau saya, bahasa roh itu berdoa, berbicara dengan bahasa rahasia terhadap Tuhan. Itu untuk menguatkan imanmu boleh. Ya. Iman ya, membangun dirimu di atas iman yang sejati. Ya. Lihat dulu 1 Korintus 14. 1 Korintus 14. Ayat 2. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh,
Tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Tidak berkata-kata kepada manusia tapi kepada Allah. Terus, Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. lihat diri kita sendiri nggak tahu apa yang kita ucapkan. Setan yang nggak tahu. Yang tahu itu cuman Tuhan Ya. dengan roh kita. Ya. Ini kalau mau membangun iman. Seperti yang Yudas 1 bilang, ketika kita berbahasa roh itu, Yudas 1 ayat 19 apa 20. Yudas Berbahasa roh itu membangun iman. Membangun diri di Akan atas tetapi iman. kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi ketika kita berdoa dalam roh, bahasa roh, sebetulnya kita sedang membangun Iman. diri kita sendiri di atas iman. Ya. Yang paling murni. Tapi setan nggak tahu, dirimu yang nggak tahu. Nah biasanya setelah bahasa roh kuat, ya iman kita udah kokoh nih, teguh nih. Ya. Ganti pakai bahasa akal budi. Ya. Bahasa akal budi yang buat kamu, telingamu denger, telingamu ngerti, itu bisa meredakan. Pikiranmu ngerti, mudeng nih, setan pun tahu. Ya. Apa yang kita katakan. Ya. Jadi kalau menurut saya bahasa roh dulu boleh. Tapi habis itu harus pakai bahasa akal budi. Ya. Dan di pertemuan jemaat tidak ada orang berbahasa roh kalau tidak ada yang menerjemahkan. Ya. Nggak bisa jadi berkat buat orang lain. Padahal tujuan bahasa roh, karunia roh ini untuk membangun jemaat. Ya. Ya. Kalau ini tadi ya, ini kalau ditanya deklarasi bahasa roh atau nyanyi pujian, kita kan ngerti nih kondisi kita. Kita mau doa rasanya kok berat banget, ada sesuatu yang seperti menekan gitu ya. Kita nggak ngerti. Yes, kita nggak ngerti kita mau ngomong apa, berbahasa roh dulu kuat-kuat, bener-bener sampai bener-bener ada sampai ada semacam kelegaan, baru kemudian berbahasa akal budi untuk kita berdoa atau kita mendeklarasikan sesuatu. Gitu. Yes. Dengan bahasa Indonesia mau dimasmurkan boleh. Ya. Mau pakai lagu boleh. Ya. Asal lagunya jangan gini. Saat ini ku datang lagi. Terus nanti ditanya, baru dari mana, Dek? Dari belanja ke pasar. Lagu kayak gitu tuh nggak bisa dipakai buat membangun diri. Ya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Kui lagu-lagu ngenes. Gawe wong nelongso. Kalau mau deklarasi ya pakai lagu yang membangun. Ya. Yang itu loh. Walau gunung itu pun tak beranjak. Walaupun gunung itu tak beranjak. Nah, besok lagu nyanyi. Ayo neng terus lanjutin. Tetap percaya kau yang punya kuasa. Ya kan? Ini deklarasi. Ya. Ku berjalan dalam lembah kelam. Tak mengapa asalkan di sampingku. Nah. Terus walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Lah narak dipancengene ning rum rak nyanyi. Lupa tiba-tiba. Bu, di sini saya buat ngomong bukan nyanyi. Ini deklarasi, ini deklarasi. Ini deklarasi. Yap.
Itu ya. Mm-mm. Oke, lanjut. Bu, di perikop cerita Maria dan Marta, Tuhan berkata bahwa Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Kenapa bukan Marta, Bu? Padahal Marta yang sibuk melayani Tuhan. Nah ini sebetulnya makanya karena di hadapan Tuhan itu orang yang mendengarkan suara Tuhan ya Mm-mm. itu jauh lebih baik daripada kamu sibuk-sibuk. Ya, Sibuk-sibuk. Cuman kalau semua orang mau ambil bagian yang duduk diam, nggak ada yang mau sibuk ya lapar, nggak ada yang ladenin. ya, Jadi harusnya nih combine, ini harusnya seimbang. Tapi dari dua hal ini Tuhan kepengen ngomong gini loh, yang terbaik dan yang paling tepat buat Tuhan itu ketika Anda dan saya mau duduk diam, ya, mendengarkan firman Tuhan, setelah itu lakukan. Maka yang Tuhan bilang berbahagialah. ya. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan. Ya. Jangan salah mengartikan bahwa pelayanan nggak penting gitu ya. Tapi ini harus berjalan bareng-bareng. Sebelum melayani kita dengar dulu gitu ya. Benar-benar kita mau dengar apa yang Tuhan katakan. Lanjut. Bu, setelah Yesus bangkit, kan Yesus menampakkan diri ke Maria. Tapi kenapa Maria tidak tahu kalau itu Tuhan Yesus? Malah disangka penunggu makam. Dan waktu Kleopas berjalan bersama Tuhan, kenapa dia juga tidak tahu kalau itu Tuhan Yesus? Matanya buta. Matanya melihat tapi tidak Tidak. tahu. Ya. Baca Yohanes 20 ayat 14. Yohanes 20 ayat 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Melihat apa? Kata melihat garis bawahi. Melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Tetapi ia tidak tahu. Marta melihat Yesus Maria. berdiri di situ. Maria. Mm, Tapi ia tidak tahu. Oke kan? Ya, Kayak saya. Orang setiap kali nggak percaya kalau mataku nggak ngelihat. Karena aku kalau ngomong sama orang aku bisa natap matanya dia. ya. Tapi sebetulnya aku tahu nggak? Enggak. Mm, Ini yang buta bagian mana? Mata rohaninya. Ya. Jelas lo ayat ini bilang loh. Mm, Dia melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi dia tidak tahu. mm, Banyak orang Kristen matanya melihat. Tapi buta mata rohnya. mm, Dia nggak pernah bisa ngelihat penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Ya. Kenapa? Karena kalau kamu baca sebelumnya, Maria itu lagi nangis. Maka Ya. ditanya malaikat ibu, ibu kenapa engkau menangis? Ya Mm, kan? Ya. Kesedihan hati itu bisa membuat mata batin kita itu buta. Buta. Hmm. Sekarang kita lihat Lukas 13. Lukas 20, Lukas 24 ayat 13. Lukas 24 ayat 13. Pada hari Kalau itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. terus Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. datanglah Yesus sendiri. Ini yang datang bukan malaikat loh. Ya. Yesus sendiri loh. Datanglah Yesus sendiri, terus Mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. terus
Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ya, kebacut kan. Kenapa? Lihat, lanjutin sedikit. Kenapa ada sesuatu yang menutupin mata mereka? Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Lihat Seorang dengan muka muram. seorang dari Muka mereka muram itu berarti apa? Sedih kan? sedih, ya. Ya, terus? Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya Nah, kepada mereka, "Apakah itu?" sebentar. Saya kasih tahu. Mm, Orang yang sedih, mukanya muram itu sedih. mm, Enggak tahu. Sedih, kecewa, jengkel. Pokoknya mukanya muram ya. mm, mm. Itu bicara dari hati ya. Ya, Terus ngomongnya ketus. ya. Menatap mereka dan melihat. Apakah kamu satu-satunya orang asing yang ada di tempat ini? Omongannya sengak. Orang kalau hatinya itu enggak benar, perkataan yang keluar dari mulutnya pun sengak. Ya, ya. Ketus, judes. Makanya Matius 5 bilang, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Hati Ya. yang suci itu tidak bicara tentang hati yang ada kesedihan, kejengkelan, kemarin enggak. Clear, bersih. Hmm, Enggak nyimpan kemarahan, enggak nyimpan kejengkelan. mm, ya, Oke. ya. Muram, sedih, menutup. Ini menjawab pertanyaannya ya. Sangat dong. Ini clear banget, jelas. Berarti kalau kita hari-hari ini, kalau ada yang tanya bagaimana peka suara Tuhan, ya dilihat dulu hatinya kita. Kadang-kadang kita sedih, muram, galau, dan lain sebagainya ya nggak dengar gitu ya Bu. Iya. Kamu lihat 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2. Kalau hati itu enggak benar ya, buat mata buta. Ayat 9 sampai 11. 1 Yohanes 2 ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Terus, Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di ia dalam kegelapan. berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ya wis. Ini semua bicara tentang hati loh. Ya. Hati sedih, hati muram, hati kecewa, jengkel, sakit hati, benci. Itu semua membuat matamu jadi buta. Ya. Ya. Jelas banget. Nah, ini sambungannya. Sambungannya ini pertanyaannya nyambungin ini tentang benci gitu ya. Ini saya bacain ya, Bu. Ya. Sebetulnya, Bu, konsep pengampunan yang dari Tuhan itu bagaimana sih, Bu? Misal ada orang yang jahat, terus dia minta ampun ke Tuhan, kan pasti diampuni. Berarti dia tidak menerima hukuman apa-apa kalau dia sudah minta ampun, Bu. Lah kok enak, Bu? Kalau misal ada pembunuh yang tertangkap polisi, misal dia minta maaf kan juga dimaafkan, tapi kan tetap dapat hukuman di penjara, Bu. Nah iya. Emangnya sama Tuhan nggak dapat hukuman? Ya dapat tapi nggak setimpal gitu loh. Ya, Soalnya gini, misal diampuni. Tapi kan dia juga akan dicap. Tuh pembunuh tuh. ya, Diampuni nggak? Diampuni. Tapi setiap kali pergi kemanapun mata orang ngelihat dia ya, sambil ngecek. Itu pembunuh. Itu lihat tuh. Terus mata orang ngelihat sinis. Lu itu hukuman yang paling lebih mengerikan itu loh. ya. Misalnya ya, dulu ya. Saya ini ngutang orang misal. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Saya minta maaf. Minta ampun. Diampuni nggak sama Tuhan? Ya ampun. Diampuni.
Tapi sementara saya belum bisa bayar orang itu, misalnya saya datang, saya lewat, orang akan bisik-bisik. Orang akan ngomong, itu tukang ngutang lewat. Itu tukang ngutang nggak bayar loh. Dia ngutang sama aku nggak bayar loh. Itu semua mata ngelihat ke kita, mulutnya tuh jahat banget. Tak kasih tahu. Itu hukuman secara verbal, lihat kayak begitu. Ya. Itu lebih kejam. Kita di penjara sebulan selesai. Ya. Setahun lunas. Tapi sama mata manusia, karena Tuhan itu Maha Pengasih dan Pengampun, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak. Dia tidak membalas setimpal Setimpal. dengan perbuatan kita, setimpal dengan kesalahan kita. Tapi yang namanya manusia, bayar harganya mahal. Ya. Waktu untuk menunjukkan bahwa kita udah hidup benar itu yang berat. Ya. Kalau kita nggak tahan dengan cemoohan dan ejekan aja, kita udah pasti kabur kok. Ya, betul. Ya. 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 Tuhan mengampuni. Ya. Tapi Tuhan pasti ngasih didikan, hukuman tidak setimpal, tapi hukuman ini untuk mendidik dia. Konsekuensi. Yes, konsekuensi. Tetap ada gitu ya. Walaupun ya tadi firman Tuhan tidak setimpal dengan apa yang kita lakukan. Lanjut. Bu, saya punya teman baik yang suka berzinah. Saya tegur ndak mau bertobat. Katanya mau dipuas-puasin dulu. Kalau udah puas baru bertobat. Toh kalau bertobat nanti kan diampuni Tuhan. Menurut Bu Elis Ya. bagaimana orang ini? Orang kapan matinya nggak tahu loh. Ya, Tiba-tiba dia lagi berzina, mati. mati. Orang kesempatan bertobat. Sopo saya mengampuni dia. Jangan seenaknya. Itu pengertian orang yang keliru kayak gitu. Kasih tahu gini, iya betul puas-puaskan, tapi kamu ingat satu hal. Waktunya yang menentukan kesempatan, kamu punya kesempatan sampai kapan itu bukan kita loh. Waktu ini bukan punya kita loh. Nggak selalu ada kesempatan loh. Ya. Nggak selalu ada kesempatan. Maka jangan sia-siakan kesempatan. Coba lagi muas-muasin dosanya. Ini loh yang barusan kejadian. Temen. Dia nyetir mobil, kalau nyetir mobil itu ya jalannya 180, 200. Gila. Kalau setiap kali dikasih tahu istrinya, marah. Marah. Ngomel. Kecelakaan di jalan. Supirnya mati, mati. Dia apa nggak tertuduh? Ya. Karena pada waktu itu supirnya disuruh duduk sampingnya, dia yang nyetir. Oh. Supirnya mati. Yang satu. Ini yang baru 2 hari yang lalu kejadian. Hari ini kecelakaan. Kakinya dua-dua dipotong. Tangannya patah. Rahangnya miring. Giginya ambrol semua. Tapi masih hidup. Dikasih kesempatan sama Tuhan. Diampuni, dikasih kesempatan sama Tuhan. Tapi enaknya apa? Nggak punya 2 kaki. Rahangnya miring. Giginya lepas semua. Enaknya apa? Minta begitu. Ya. Ya. Saya dulu pernah kejadian melayani satu orang. Dia punya prinsip seperti itu. Pas lagi hubungan seks sama selingkuhannya mati dalam kondisi tubuh masih nempel. Itu matinya nggak ketulungan. Malunya nggak ketulungan. Jangan main-main loh sama Tuhan loh. Ya. Ya. Selagi ada waktu dan kesempatan, karena nggak ngerti
nggak ngerti kapan waktunya Tuhan gitu ya. Oke, lanjut. Bu, saya punya talenta main piano. Dulu sebelum saya menikah, saya rajin pelayanan di remaja, umum, dan lain-lain pegang piano. Semenjak saya nikah, saya tidak pernah lagi pelayanan musik lagi karena waktunya untuk ngurus anak, suami, dan toko karena saya buka toko. Apakah saya salah, Bu, kalau tidak pelayanan karena alasan itu? Orang-orang yang kenal saya termasuk orang tua saya pada nyuruh saya pelayanan lagi karena saya punya talenta main piano. Saya sebetulnya juga pingin, tapi kalau pelayanan musik itu kan pasti ada latihan satu tim kan Bu. Dan itu pasti Iya, di tengah-tengah jam saya buka toko. Terus harus ikut komsel dan lain-lain yang mesti saya harus korbankan. Nutup toko bisa berkali-kali dalam seminggu. iya. Rohaniawan pada bilang kalau nanti saya nutup toko kan Tuhan bisa ganti dengan berkat lain yang lebih banyak kalau saya mengutamakan pelayanan. Menurut Bu Elis bagaimana? Kalau saya tidak pelayanan selama ini karena alasan tadi, apakah saya berdosa? Dan apa yang harus saya lakukan? Sebentar, ini yang tanya laki atau perempuan ya? Perempuan, Oke. dia punya Nah, anak dan suami. ya. Sekarang gini, tanya suami, karena suami itu sebagai kepala, sebagai Ya, imam, ya. ya. Dan kalau mau cuma tinggal 2 jam tanpa latihan, main aja di Putri Sion yuk. KKN, KKN. Kalau di Hari Putri Kamis, Sion hari Kamis nggak pakai nggak pakai apa namanya latihan. latihan, nggak pakai latihan, ya Mm-mm. toh, nggak pakai latihan, 2 jam selesai, seminggu sekali, nggak Sekali. ada komsel dan sebagainya. Hmm. Maaf ya, aku nggak ngadu loh ya. Ini guyonan tapi yang serius loh. Hmm. Iya, yang penting kan bisa punya, masih kepengen punya hati mau Ya, melayani, ya kan? ya, Ya udah toh. Di rumah bisa sambil main piano, di ya, rumah bisa sambil main-main hiburan sama anak-anak juga bisa. ya. Iya. Atau Kalau dipakai enggak buat komselnya diundang. nyanyi sendiri, nyembah Tuhan sendiri gitu ya, Bu? Iya. Itu kan hitungan pribadi, Neng. Iya. Terus Jadi nanti sama suami sama anak nyanyi bareng itu sama aja melayani Tuhan. ya buat mesbah keluarga gitu ya. Ada waktu untuk melayani, suami izinkan, monggo silakan, itu sangat baik. Ya. Cuman memang kadang-kadang tuh orang itu kalau dikasih jam latihan itu tuh paling nganyel ke. Latihan jam 6, Datangnya 6:30. boro, boro-boro, salah jam. Kadang-kadang itu bisa telat 1,5 jam. Widih, Kita tunggu. Oh, jam 7, jam 8 baru muncul. Dan kayak orang gak kayak wong selesai. tak butuh itu loh. Datang Ya. udah jam 8, lenggang kangkung. Aduh, kita semua udah gemes. Karena memang pemain musik itu punya rodok antik-antiknya ono. Narak mood, ya toh. Ya. Tunggu moodnya bagus apa enggak. Mm, Seperti itu gitu loh. ya. Jadi, nganu, ya maklum. Saya pengalaman dari sejak saya muda sampai hari ini, kalau bilang latihan tidak pernah on time. Jam 6 ya latihan ya. Setengah 8 baru datang. Jam 8 baru datang, jam 7 baru datang. Aduh beneran. Beneran itu. Menggemaskan. Kalau saya gini, kamu latihan telat, tak tinggal. Ya. Saya orangnya model gitu loh. Ya. Zaman dulu di gereja, pemain keyboardnya nggak datang. Belum datang pemain musik. Enggak, saya tetap jam 6, saya tetap jalan. Ya. Tanpa musik, pakai tangan kita masih bisa keplok-keplok. Ya. Itu jadi musik. Supaya orang itu tahu, kita nih mau melayani Tuhan loh. Ya. Jangan seenaknya, jangan santai.
Loh, melayani Tuhan dulu nggak ada musik, kita bisa yang penting nyanyi dari hati. Ya. Malah sekarang penyanyi musik gereja itu banyak sekarang tuh yang show off. Wih, di gereja itu musiknya gila, keras-kerasan, saling bersaing. Oh, melodi ini sak kenceng-kencenge. Apa nih melodi ini nganggo apa ke? Padahal sing apa tuh sing digawe suarane ngweng efek. Waduh, pusing deh. Itu akhirnya jemaat tidak mau nyanyi karena musik dan pemimpin pujiannya suaranya keras, sudah memenuhi ruangan, jemaat tidak mau nyanyi. Ya. Jemaat cuma jadi penonton. Ya. Begitu saya naik mimbar, saya biasanya gini, musik semua diem. Saya cuma main sama piano satu. Oh, itu suaranya jemaat keren dan rasain hadirat Tuhannya langsung. Ya. Oh, enak tenan. Kecuali bener bisa nyetel musik pas. Kalau tahu nih ruangannya kecil, ya jangan gede-gedean. Saya kapan hari itu ngisi satu gereja kecil tuh. Tapi musiknya, waduh, bener. Nyetelnya nggak bisa nyetel. Ya. Sayang, ya. Ya. Harus tahu gini, pemain musik itu hanya pengiring. Ya. Ceritane kuwi kena gitu. Worship leader itu sebagai supir yang mimpin jemaat. Jadi suaranya worship leader itu harus lebih keras. Ya. Nah, pemusiknya itu cuman pengiring. Nggak perlu keras-kerasan. Yang penting jemaat, suara jemaat harus lebih bisa keras juga. Ya. Ya. Oke. Jadi banyak kok. Ayo pelayanan dimanapun yang ini bisa memang pengorbanan, semua pengorbanan. Yang penting suamimu boleh diizinkan dan toko bisa ditinggal. Kalau anak-anak udah gede, anaknya bisa dipasrahi toko, suruh jaga. Ya udah, monggo silakan. Ya. Oke. Gini sebetulnya kuncinya cuman gini, mau nggak? Ya. Nah, mau tuh selalu bisa. Ada jalannya. Ada jalan. Ada jalannya, Tuhan kasih jalannya. Oke, lanjut. Bu Elis, kalau kondisi seperti sekarang ini, kalau ada uang lebih, sebaiknya investasikan kemana ya Bu? Properti, emas, atau apa? Waduh, puji Tuhan. Haleluya. Tanya Roh Kudus. Tanya Roh Kudus. Paling nggak keliru tuh Roh Kudus. Ya. Roh Kudus, nih aku punya uang lebih nih. Ini uang mau dikasih kemana ini? Gitu. Ya. Dia nggak salah. Kalau Elizabeth yang jawab, nanti kalau aku salah jawab kamu marah sama aku. Gara-gara Elizabeth aku rugi. Oh, maafkan saya. Saya hanya anjurkan Anda tanya Roh Kudus ya. Oke. Saya yang berapa minggu yang lalu kita ngobrolin gitu ya, libatkan Tuhan, tanya Tuhan. Iya. Dalam segala dan setiap keputusannya kita. Tuh ya. Betul. Ini pertanyaannya. Bu, Lebaran itu memperingati apa sih Bu sebetulnya? Memperingati apa ya ini? Ini kan kemenangan teman kita gitu loh ya, yang mereka ya sedang merayakan gitu. Ya kan hari kemenangan setelah 40 hari. 30 hari. Ya, setelah 30 hari puasa mereka menang. Ya. Ya sebetul-betulnya itu seperti apa ya? Seperti orang Chinese Imlek itu kan. Hari raya. Hari raya untuk merayakan panen apa namanya tahun apa kemarin nih Musim baru, musim baru panen musim baru setelah musim dingin. Ini musim. Nah, itu aja itu Imlek. Kalau orang Muslim
Ya, hari raya Idul Fitri Lebaran. adalah ya itu setelah puasa 30 hari dia menang. Ya, dipakai waktu itu untuk silaturahmi Ya, sama keluarga, teman-teman saling memaafkan. Hampir sama-sama lah. ya. Tahun Saling orang mengunjungi. Islam, Mm-mm. orang Yahudi itu juga kan ada Ya, tahun-tahun itunya. Udahlah. Makanya sebetulnya kalau ikut Tuhan Yesus sudah nggak ikutin itu semua. ya. Merdeka. Ya, kita bersenang-senang liburan gitu aja. Kita punya Iya, hari libur. iya. Terus kesempatannya dipakai silaturahmi. Iya, betul. Ya, Menjalin hubungan gitu ya. ya. Ketemu saudara. Karena kan pas ada waktu libur, ya udah Mm-mm. dipakai. Ya. Oke, lanjut. Bu, bagaimana praktek untuk mengucap syukur dalam segala perkara tuh aplikasinya bagaimana, Bu? Misal, lagi sakit atau lagi tidak punya uang. Lalu ada Loh, kuasa apa di balik ucapan syukur? loh, dalam segala perkara tuh dalam perkara baik dan buruk. Dari segala perkara kan gini. Ini punya anak, Mm-mm. ucap syukur, syukuran. Lu punya rumah baru, syukuran. Ya, naik pangkat, gajinya naik, terima berkat. Oh, dapat proyek baru, syukuran. Itu gampang. Ya, Tapi ketika sakit, anaknya nggak naik kelas, ya, ya, ada musibah. Coba sekarang syukurannya gini. Yuk syukuran di rumahku. Kenapa anakku nggak lulus ujian? Buat coba gebrakan baru. Syukurannya aja karena anakmu nggak pangkat. ya, Ketika anaknya nggak lulus, coba bisa nggak ngucap syukur? ya. Sakit, panggil, ayo yuk kenapa? Syukuran, kenapa? Aku Sakit. sakit. Ya, Ya, dan nggak usah panggil orang pun syukuran bisa. Saya ya. ngucap syukur bisa nggak? Segala bisa. Nggak Mm. punya duit, aku bisa gini. Tuhan terima kasih, aku ngucap syukur. Hari ini aku nggak punya duit, tapi aku punya Tuhan yang punya duit, yang yang kalau mau ngasih aku kapanpun bisa. Ya, Mengucap syukur itu saya. Ucap syukur. ya. Tuhan terima kasih, aku punya masalah. Mm-mm. Hari ini aku nggak punya siapa-siapa. Suamiku sudah Tuhan panggil, tapi aku bersyukur. Tuhan, Engkau jadi suami bagi para janda. Engkau akan pelihara hidupku. Engkau jaga lindungi aku. Lebih daripada ketika suamiku Jimmy masih ada. Ya. Sudah gitu. Mm-mm. Ada masalah lagi saya bilang, Tuhan terima kasih. Aku nggak kenal pejabat. Aku nggak kenal orang kuat. Aku nggak kenal siapa-siapa. Tapi aku kenal Tuhan yang pegang hati semua manusia seperti batang air di dalam tangan Tuhan yang kau alirkan kemana engkau mau. Mengucap syukur loh. Mm-mm. Mengucap syukur mengakui keadaan kita, mengucap syukur mengakui kelemahan kita, dan di ujungnya dibalik. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu itu yang terindah. Amin. Loh, harus berani gitu. Saya tiap hari ngucap syukur ya begitu. Tuhan terima kasih. Mataku buta. Tapi aku bersyukur telingaku gak budek. Makasih Tuhan Yesus, mataku buta tapi tangan dan kakiku gak lumpuh. Ya. Terima kasih Tuhan, gigiku lepas tapi rambutku gak brodol. Loh, bisa aja semua dipakai buat ngucap syukur. Yes, betul. Dan itu ya kuasa mengucap syukur itu ada kekuatan yang dahsyat loh. Cuma main-main. Nih, Saya pertanyaannya ketika ada saya kuasa punya, apa? Ada iya, kuasa apa di balik ucapan syukur? ada kuasa, kuasanya dahsyat. Ya. Satu kali saya nggak punya uang, Mm. saya nggak bisa makan 3 hari. Aku nggak bisa makan, nggak bisa minum. Beli air minum aja nggak bisa. Karena air di rumah itu nggak layak diminum. Mm. Kalau nggak, saya nggak punya uang untuk beli
gas, saya nggak bisa masak, saya nggak bisa minum. 3 hari sampai lemes turun dari tempat tidur aja nggak bisa. Suamiku udah pucet, udah nggak kuat turun dari tempat tidur, saya juga nggak bisa, pusing kepalanya. Saya melangkah dengan apa? Saya jatuhkan diri saya ke lantai. Karena ranjangnya sama lantainya kan nggak terlalu jauh. Saya jatuhkan diri saya di lantai gitu, saya telungkup. Saya ngucap syukur, Tuhan, terima kasih. Aku mengucap syukur. Aku 3 hari nggak bisa makan, nggak bisa minum. Aku ngucap syukur. Karena aku tahu, Engkau tahu sampai batas mana perutku nggak makan. Engkau tahu sebatas mana aku punya kekuatan untuk aku tidak minum. Tapi aku percaya Engkau nggak pernah tinggalin aku. Kau nggak biarin aku sendiri. Aku mengucap syukur. Saya mengucap syukur. Aku mengucap syukur. Tiba-tiba dari telungkup aku bisa bersujud loh. Padahal itu aku udah lemes banget loh. Saya bisa bersujud. Saya mengucap syukur terus. Tiba-tiba saya bisa ngangkat kedua tangan saya naik. Saya mengucap syukur. Tiba-tiba saya bisa berdiri di atas kedua kaki saya. Saya pilih bisa loncat-loncat. Ada apa di balik kuasa mengucap syukur? Kayak Popeye makan bayam. Ada kekuatan. Ya. Yang tiba-tiba ada kekuatan yang baru keluar. Amin. Ada tenaga baru yang keluar dari tubuh kita. Ya. Dan setelah itu, setelah saya mengucap syukur, tiba-tiba Roh Kudus ngomong gini, lihat jam, saya ngelihat jam. Wih. Terus Tuhan bilang gini, turun. Di bawah ada tamu. Saya bisa turun dari loteng rumah saya. Kepalaku udah nggak pusing. Aku sudah punya kekuatan, aku udah punya tenaga. Ketika saya turun dari loteng rumah saya melihat ada supir yang lagi gendong beras, bawa kecap, dari kecap, gula, kopi, sirup, makanan siap dimakan, makanan kaleng, buah, lengkap. Di mejaku itu penuh makanan. Di ruang tamu saya itu penuh dengan barang. Selesai, di belakangnya ada majikannya. Jalan sambil gini. Capek aku Lis gitu. Saya sudah enggak ngurusin dia. Mataku aja udah terpesona. 3 hari nggak lihat makanan, nggak ngelihat minum. Hari itu tiba-tiba ruanganku penuh dengan makanan. Iya. Tiba-tiba orang ini keluarin amplop dari dompet. Nih, ada berkat buat kamu. Tadi aku pulang ya. Tahu nggak? Itu uang bisa buat bayar listrik. Karena listrik udah diputus, AC nggak nyala, tidur berkeringat, 3 hari nggak makan, nggak minum. Bisa bayangin. Itu Tuhan. Ya. Setelah selesai itu ya, udah selesai itu ya, yang heran aku ya, aku lihat gini, aku udah makan, suamiku tak kasih makanan, udah lumayan, bangun, bayar listrik, pergi bayar listrik, kalau nggak dinyalain, putus tuh. Nah, dari situ tahu lagi, jam 3 sore, itu jam 1, jam 3 sore ada orang datang, Lis, aku bawain shampoo buat kamu. Siapa tahu sampomu habis. Saya tuh mikir gini, nakal saya. Tasnya saya buka, saya lihat shampoo-nya. Ternyata shampoo yang aku pakai. Terus orang ini bilang gini, tiba-tiba tasnya dibuka, dituang semua. Duitnya itu sampai yang koin-koin berantakan semua di pahaku semua. Wih, aku kasih duit segini banyak. Terus dia gini, pinjem pen. Kenapa? Itu duit gak cukup. Dia buka cek 1 lembar. Dikasih saya. Saya gini, Tuhan. Kemarin aku 5 rupiah aja gak punya duit loh. 2 jam yang lalu aja aku gak punya duit loh. Ini sekarang di pangkuanku duit banyak. Masih ada 1 lembar cek. Saya ngucap syukur. Jam 7 malam. Ini belum berhenti. Jam 7 malam ada supir datang
dari Bandung. Saya dapat baju pesta dari Itali. Tahun itu satu baju itu sekian juta, 2,5 juta. Tahun itu. Karena masih ada labelnya. Saya dapat tas LV, bukan Louis Vuitton tapi Lanvin. Saya dapat sepatu Charles Jordan. Saya dapat tas Lanvin itu 3, baju pesta. Saya dapat kain 6 potong dan plus saya dapat amplop isinya uang 5 juta. Saya gini, Tuhan, dari jam 1 siang sampai jam 7 malam, aku terima berkat segini banyak. Kenapa Tuhan? Tuhan bilang begini, karena ucapan syukurmu naik dan itu jebol pintu berkat. Jadi berkatnya datangnya enggak netes-netes, tapi datangnya seperti Niagara Falls. Air terjun Niagara Falls. Sejak hari itu aku nggak pernah kekurangan. Jadi percayalah, jalani. Kalau Anda tidak pernah terobos pintu yang pertama, Anda akan kehilangan ratusan dan ribuan pintu selanjutnya. Yang berat itu cuma terobos pintu yang pertama. Tapi begitu kita berhasil terobos pintu yang pertama, kita akan mengalami terbukanya ratusan dan ribuan pintu yang akan datang. Ya. Jadi harus tahu, itu ajaran Tuhan Yesus nggak pernah salah. Kalau disuruh mengucap syukur dalam segala hal, berarti di dalam syukur itu ada kekuatan supranatural yang nggak akan pernah bisa dibendung. Syukur itu sebetulnya sebagai salah satu ungkapan iman. Hanya orang yang beriman yang bisa mengucap syukur. Oke. Dan berarti praktek ya. Praktek. Ibu ada satu cerita, ada satu temannya Ningrum gitu ya. Dia adain itu tadi ucapan syukur pada waktu anaknya nggak naik kelas. Itu berapa tahun yang lalu ya? Mungkin 10-15 tahun yang lalu. Jadi anaknya pulang, dia bawa rapot, dia bilang, "Mama aku nggak naik kelas." Ya. Terus habis itu mamanya langsung telepon kami ini teman-teman pelayanan untuk ngumpul. Yuk kita makan-makan di rumah. Dia sediain tumpeng, kita makan-makan, kita tanya ada apa. Anakku nggak naik kelas, kita mengucap syukur, kita makan. Itu keren. Dan hari ini saya melihat anaknya ini beneran jadi anak yang sukses, walaupun dia waktu itu SMP nggak naik kelas gitu ya. Dia kuliah di Jerman, punya pekerjaan di Jerman waktu itu, dan saat ini dia sudah balik lagi ke Indonesia. Dan itu Tuhan banget sih ngeliatin itu. Iyalah, aku juga nggak naik kelas 2 kali. Disyukurin hari ini di pendeta. Dan beneran itu waktu itu kita yang nggak ngerti tuh sambil mikir ini gimana ya gitu, tapi ternyata itu loh. Edan Ningrum dianggap orang gila. Tapi kita harus berani buat terobosan baru loh. Ucap syukur tuh bukan cuma ketika dapat berkat. Bukan ketika kita naik pangkat. Bukan karena anak kita lulus ujian, enggak. Yuk, orang Kristen punya ini baru. Tren baru. Syukuran. Itu keren banget loh. Tapi dari peristiwa itu membukakan sesuatu hal sih buat saya pribadi waktu itu. Oh ternyata gitu ya. Oh ternyata seperti ini yang Tuhan mau. Tahu nggak sekarang tuh sudah 10.31. Luar biasa. Nggak kerasa loh. Habis loh waktunya. Habis waktunya dan pertanyaan saya masih banyak. Puji Tuhan. Kita simpan buat minggu depan ya, karena kita pastikan Rabu depan kita aman. Aman, amin. Amin. Terakhir seperti biasa Bu, pesan buat pendengar. Pesan buat pendengar semuanya, hari-hari ini, ayo eksekusi. Apa yang telah Anda baca,
renungkan, perkatakan, lakukan. Dan Anda akan lihat mukjizat terjadi. Kebesaran Tuhan dan keajaiban Tuhan yang sudah ada dalam diri kita, semuanya akan menjadi nyata. Amin, 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 amin. Ya, Ya, Tuhan berkati Ibu. saya membaca, merenungkan, memperkatakan, dan melakukan. Yes, Oke. Yuk. lakukan hari-hari ini dan nikmati dan lihat betapa dahsyatnya Amin. Tuhan kita. Amin. Terima kasih Ibu. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati. Ya, terima kasih buat Anda Good News Family atau pendengar. Untuk beberapa pertanyaan yang masih belum bisa Ningrum bacakan di hari ini, next week ya, minggu depan dengerin lagi. Atau Anda bisa, kalau misalnya aku keluar kota Ningrum boleh, bisa dengerin kita melalui via streaming ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk atensinya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.